Assalamualaikum anak-anak soleh-soleha. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Bapak Taufik pada pembelajaran fikih. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita baca doa dulu yuk. Jangan lupa angkat tangannya biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang sholat fardu. Kita langsung aja yuk. Apa sih arti sholat itu? Nah, Bapak di sini akan menjelaskan. Arti sholat itu terbagi menjadi dua, secara bahasa dan secara istilah. Arti sholat secara bahasa adalah doa. Jadi setiap kita sholat sama dengan kita berdoa. Sedangkan arti sholat secara istilah adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di dalam sholat terdapat syarat sholat. Syarat sholat itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Nah, syarat sholat ini terbagi menjadi dua. Satu, syarat wajib sholat. Dua, syarat sah sholat. Jika salah satu syarat sholat tidak dipenuhi, maka sholat kita tidak sah. Lalu, apa saja yang termasuk dengan syarat wajib sholat? Nah, syarat wajib sholat diantaranya satu, beragama Islam. Dua, baligh. Tiga, berakal sehat. Dan yang termasuk syarat sah sholat adalah satu, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, menutup aurat. Aurat bagi laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan adalah semua anggota tubuh, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Ketika kita sholat, bukan hanya syarat sah sholat saja atau syarat wajib, tetapi rukun-rukun sholat pun harus terpenuhi. Lalu apa yang dinamakan dengan rukun sholat? Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat. Apabila salah satu rukun itu tidak dilakukan, maka sholat kita tidak sah atau batal. Adapun jumlah rukun sholat ada 17. Di antaranya satu, niat. Dua, takbiratul ihram. Tiga, berdiri bagi yang mampu. Empat, membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Lima, ruku. Enam, tumaninah pada ruku. Tujuh, i'tidal. Delapan, tumaninah pada waktu i'tidal. 9, sujud. 10, tumaninah pada waktu sujud. 11, duduk di antara dua sujud. 12, tumaninah pada waktu duduk di antara dua sujud. 13, tasyahud akhir. 14, duduk pada saat tasyahud akhir. 15, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. 16, salam yang pertama. Dan yang ke-17, tertib. Tertib artinya mendahulukan perkara yang dahulu, mengakhirkan perkara yang terakhir. Anak-anakku yang soleh-soleha, kemudian dalam sholat ada hal-hal yang harus dikerjakan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak apa-apa, yang dinamakan dengan sunnah sholat. Nah, tadi sunnah sholat ini dianjurkan atau diperbolehkan dalam sholat. Sunnah sholat merupakan suatu amalan dalam sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala. Dan apabila tidak ditinggalkan
tidak berdosa dan sholatnya pun tetap sah. Nah, dalam sunnah sholat atau sunnah sholat dibagi menjadi dua bagian. Satu, sunnah fi'liyah. Dua, sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah yang berupa gerakan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan ketika bersedekap, duduk sebentar ketika hendak berdiri dari sujud atau yang dinamakan dengan duduk istirahat, menoleh ke sebelah kiri saat salam kedua, dan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Adapun sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan, diantaranya satu, membaca doa iftitah. Dua, membaca ta'awuz saat akan membaca surah Al-Fatihah. Ketiga, membaca amin sesudah Al-Fatihah. Keempat, membaca surat lain dalam Al-Quran. Dan yang kelima, membaca salam yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat akan batal apabila melakukan salah satu perbuatan yang membatalkan. Jika sholatnya batal, maka harus diulangi. Nah, apa saja yang termasuk batal sholat? Di antaranya satu, berhadas kecil atau berhadas besar. Dua, terkena najis. Tiga, berkata-kata dengan sengaja. Empat, terbukanya aurat. 5. Mengubah niat. 6. Makan atau minum. 7. Bergerak berlebihan. 8. Mendahului imam. Dan 9. Murtad. Anak-anakku yang soleh-solehah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.